Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapip di PJTV Jabar Pisan. Kita lanjutkan tentang peduli lingkungan ya, sebagai bagian dari amanah kita untuk mengelola bumi ya, sebagai makhluk yang lebih khalifah bil ardi, sehingga kita diwajibkan untuk peduli pada lingkungan. Yang tadi sudah jelaskan akibatnya untuk kerusakan yang dibuat oleh manusia ya. Nah sekarang misalnya ada nggak contoh-contoh Rasul misalnya implementasi dari kita peduli lingkungan? Iya, diantaranya bahwa tentunya pertama adalah bahwa kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mencintai kebersihan kan. Itu kan disebutkan dalam hadis bahwa an-nadhafatu minal iman. Ada lagi itu, sekalipun ada yang menyatakan tuh hadis itu dhaif itu, tapi ada bukan hadis. Tetapi ada lagi hadis Muslim mengatakan bahwa yang disebut at-thaharatu satul iman. Ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman itu. Maka cintailah lingkungan kita dengan bersih. Kemudian tidak membuang sampah di sembarangan. Itu. Kemudian ada lagi cara hal lain supaya kita peduli lingkungan adalah dengan cara ada hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun akan kiamat menanamlah Anda terkait dengan peduli lingkungan gitu. Jadi jangan sampai kita tidak pernah menanam. Harus menanam. Itu bagian ikhtiar untuk peduli lingkungan ini. Jangan sampai terjadi yang sebutnya sekarang ada perubahan iklim, itu kan programnya ya Pak Asep ya. Ini climate change, misalnya ada perubahan iklim, ada isu global warming, bahasanya itu kan luar biasa. Ya pemirsa PJTV kan yang tentunya bisa jadi mungkin ada yang belum tahu siapa global warming itu apa sih. Itu kan pemanasan global. Apa penyebabnya? Ya tadi kurangnya peduli lingkungan. Sehingga keseimbangan lingkungan itu tidak diperhatikan terkait dengan... Saya masih ingat dulu waktu awal-awal ke Bandung ya, awal kuliah itu kan tahun 84-an ya, kayak masuk ke Bandung itu dingin, sejuk gitu ya. Pohon-pohon masih banyak gitu kan, dan udara tuh mendingin. Sekarang itu di Bandung sudah nggak perlu pakai selimut lagi. Sudah mulai panas kan? Iya udah panas. Iya, kan perubahan. Kalau dulu Bandung itu sebut dengan sejuk, gitu ya? Sejuk. Tiris pisan. Tiris pisan. Iya, kalau sekarang sudah panas. Sudah panas. Iya. Akibat apa tadi? Ya, yang disebut dengan ekosistem lingkungannya sudah tidak lagi diperhatikan. Itu yang tidak lagi diperhatikan. Apalagi dulu saya waktu awal-awal rumah tangga itu di Lembang ya. Peduli lingkungannya ada jaga malam, ronda. Betul. Nah itu sampai pernah mengalami itu 13 derajat gitu kan, sampai telinga tuh sakit. Saking dinginnya. Saking dinginnya dulu gitu. Sekarang di Lembang juga nggak pakai selimut lagi. Itu bagi saya mungkin bagi yang orang-orang. Itu istilah sekarang disebut dengan climate change. Nah, climate change. Perubahan iklim. Ya. Sebabnya apa? Lingkungan yang tidak dijaga. Pepohonan yang tidak lagi ditanam lagi. Banyak yang menebangnya. Kenapa ditebang? Karena menguntungkan. Gitu. Apalagi ditebangnya pakai alat yang besar kan itu. Jadi sekali nebang 10 pohon. Itu tidak ditanam. Harusnya kan ada yang disebut dengan rebuisasi, harusnya kan demikian. Tapi kalau nanam pohon itu kan puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Jadinya itu kalau nebang kan sebahari juga selesai. Satu gunung. Satu gunung. Satu Cisarua. Misalnya satu tebing keraton. Kita punya tebing keraton nih, punya puncak bintang. Gitu. Semuanya gundul ya. Mulai sudah menggundul. Bisa jadi Pak Asep kita ya pemirsa PJTV itu bisa misalnya jalan-jalan ke puncak bintang, jalan-jalan ke tebing keraton untuk tadabur dan tafakur di sana. Ketika Allah bicara tentang ba'da islahiha, setelah aku memperbaikinya, setelah aku sudah menumbuhkannya, itu kan sesuai dengan yang disebut dengan takaran dari Allah kan? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ketika segala sesuatu sudah ada dalam takaran Allah. Gitu. Jadi kalau di Bandung itu harus begini, kemudian di Babat, jadilah begitu. Itu disebut dengan tadi ekosistem yang dibiarkan, lingkungan hidup yang tidak dijaga, keseimbangannya. Sekarang kayak membangun perumahan-perumahan juga kan di sawah ya. Sawah kan jadi perumahan sekarang. Kemudian juga tidak dibuat drainase yang bagus. Akhirnya juga malah merusak lingkungan. Lingkungan, jadi banjir. Dan ini fenomena banyak ya di tiap perumahan itu pasti ada memotong saluran air. Itu tidak diperhatikan. Menutup saluran air ya. Biasanya di alam itu sudah ada saluran ke situ, gitu. Tapi karena kebutuhan penguasaan lahan developer, si sungai itu menabrak perumahan maka ditutup, dibelokkan. Dibelokannya jadi lebih kecil. Nah, otomatis kan kalau menjadi lebih kecil berarti tertahan air.
akhirnya menjadi ketika musim hujan kan melimpah banjir. Termasuk di dekat-dekat pabrik biasanya, dekat perumahan baru, itu terjadi banjir itu karena ada saluran yang kemudian dibelokkan. Dan saluran dimangkat. Seperti misalnya jauh-jauh yang tidak pernah selesai itu Cicalengka ya. Tuh, Cicalengka. Banyak pabrik tuh di Rancaikek. Betul. Nah, itu kan banyak pabrik tuh. Termasuk saudara kita yang ada di mana Bale Endah sebagian kan tergenang gitu kan karena Ciuntung Pak Asep itu langganan itu pemirsa PJTV semua di sana ya. Iya betul. Jadi kita mudah-mudahan ada solusinya nih dari direktur PJTV tiap hari lewat situ. Ya, alhamdulillah gitu kan harus menjadi ilmu bagi kita gitu ya. Terkait dengan lingkungan ini. Jadi peduli bersama gitu kan semuanya harus ada ikhtiar yang kuat. Supaya bagaimana. Jadi memang selain amanah mengelola lingkungan itu juga memang sudah dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi juga ya. Dan kemudian Allah juga sudah menjelaskan kerusakan itu bukan dari siapa-siapa, kecuali dari tangan manusia. Karena hanya manusia yang memiliki keleluasan untuk mengelola alam. Bahkan kan dalam hadisnya gini, Pak. Ad-dunya khurratun wa khulwatun. Dunia ini hijau dan manis kata Nabi. Kamulah yang menjadi khalifahnya. Fa innallaha yastakhlifakum, kan? Pang yang zur bima ta'malun. Kamulah yang jadi khalifahnya. Kamu akan lihat amalmu seperti apa. Malah merusak. Yang tadinya hijau jadi kuning, kering. Jadi kering, jadi tandus. Yang indah jadi gersang. Padahal asalnya Nabi menyatakan ad-dunya khudratun wa khulwatun. Dunia ini adalah hijau dan manis. Artinya khudratun wa khulwatun. Khulwatun manis ya. Manis. Khudrat itu kan hijau. Artinya kan simbol dari kemakmuran. Manis itu bukan sukar juga. Sukaro juga manis kan? Sukaro itu mabuk. Oh mabuk ya, karena terlalu banyak minum. Oh mabuk ya sukar. Kalau ada kan sugar itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ya. Kan ada kurma Sukari ya. Sukari itu kan manis ya. Iya, ada kalimat itu. Ya, kita lanjutkan nanti bagaimana selanjutnya supaya alam ini juga tidak rusak. Tidak rusak. Dan itu menjadi tugas kita amanah manusia sebagai pengelola alam. Siap. Kita lanjut berikutnya. Silakan yang mau lewat.